Di balik kemajuan teknologi ksatria Nusantara, tersimpan ambisi yang melampaui batas kewarasan. Hanung Permana, ilmuwan yang kini hanya memiliki satu tujuan, menentang takdir. Cinta bisa membuat orang melakukan hal paling mustahil atau hal paling mengerikan. Dia tidak mencari kejayaan, dia hanya ingin menjemput sukmanya yang hilang di dimensi yang seharusnya tetap tersegel. Alam sukma, dimensi antara hidup dan mati, di mana waktu berhenti berdetak. Hanung tidak menyadari bahwa di sana kegelapan memiliki kesadarannya sendiri. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang tak bersuara. Janeta, aku datang. Suara Hanung bergema di kehampaan. Namun sosok yang menyambutnya bukan lagi sang istri yang dia kenal. Janeta telah menjadi inang bagi wabah hening. Sebuah kutukan yang menghapus jiwa, menyisakan predator abadi. Kapsul itu kembali ke dunia nyata. Tapi dia tidak datang sendirian. Pintu neraka telah terbuka di tanah Nusantara. Dan tidak ada yang bisa mendengarnya berteriak. Sirene laboratorium meraung membelah sunyi. Namun peringatan itu tak lagi berguna bagi mereka yang sudah berada di dalam. Janeta Fandini kini bukan lagi sang penjelajah dimensi yang agung. Raganya telah diambil alih oleh sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tak punya belas kasihan. Hapsari putrinya hanya bisa menatap dengan penuh kengerian saat ibunya berubah menjadi monster pertama di tanah ini. Pintu isolasi itu tak mampu menahan lapar yang begitu besar. Janeta lepas dan bersamanya kiamat Nusantara dimulai. Hanya butuh 24 jam untuk melumpuhkan jantung Nusantara. Jakarta yang biasanya bising oleh klakson dan tawa seketika membeku dalam keheningan yang menyesakkan. Bakti Barata dan Satrio Rogojati mengira mereka datang untuk menolong. Namun di bundaran HI mereka tak menemukan pengungsi. Mereka hanya menemukan pemburu hening yang bergerak taktis. Satrio, sang kesatria dengan perisai batik kebanggaannya, terjatuh. Bukan karena kalah jumlah, tapi karena ia tak sanggup melihat wajah di balik musuh yang ia lawan. Bakti terpojok di balik runtuhan Transjakarta. Dari kegelapan gedung pencakar langit, muncul Tony Satrio. Tapi ksatria berbaju emas merah itu tak lagi terbang. Ia merayap di dinding seperti predator yang lapar. Bakti Barata tak punya kekuatan dewa. Ia hanyalah manusia yang dipersenjatai kecerdikan dan nyali. Di atas langit Jakarta yang terbakar, ia dipaksa melampaui batasnya. Tony Satrio, kawan seperjuangan itu, kini menjadi pemangsa paling mematikan. Repulsor emasnya tak lagi menembakkan laser keadilan, melainkan menghancurkan pilar-pilar beton agar Bakti jatuh ke pelukan maut. Mesin terbang Tony mungkin sudah Bakti lumpuhkan. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Bakti terhempas menembus kaca atap pusat perbelanjaan yang megah, namun kini terasing dari cahaya. Di dalam kegelapan mal yang sunyi, Bakti tak lagi sendirian. Ribuan napas berat yang tertahan mulai terdengar dari balik bayangan toko-toko mewah. Pemburu hening telah menunggu. Pitra Prakoso bertengger di puncak api Monas yang retak. Remaja itu memegang tas obat dengan tangan gemetar. Baginya, ini bukan lagi sekadar hari libur yang biasa. Indra laba-labanya tak henti berteriak. Bukan karena bahaya fisik, tapi karena ada sesuatu yang salah di dimensi ini.
kabut ungu mulai menyelimuti istana negara. Di tengah reruntuhan, ia bertemu Sukoco Langgeng, sang kesatria kecil yang selamat karena bersembunyi di dunia mikroskopis. Bersama, mereka mencoba menyelamatkan sisa peradaban. Namun, harapan itu seketika runtuh saat bumi bergetar hebat. Bimo Banurejo, sang raksasa hijau, mendarat dengan hantaman yang menghancurkan aspal. Kulitnya membusuk, tapi kekuatannya kini berlipat ganda. Mobil taktis melaju kencang meninggalkan bara Jakarta. Magelang adalah tujuan. Bunker kuno Borobudur adalah harapan terakhir. Namun maut tak membiarkan mereka pergi semudah itu. Di gerbang tol Semarang, kabut ungu mulai merayap naik, menelan apa saja yang tersisa. Pitra menggunakan jaringnya bukan untuk bertarung, melainkan membangun barikade darurat di tengah kesunyian pagi yang mencekam. Dan di sana, di perbukitan Magelang yang gelap, sosok jubah merah itu muncul. Wanda Kusumawardhani menutup jalan mereka dengan sihir yang haus darah. Helikopter evakuasi bergetar hebat saat melewati awan badai menuju Jawa Tengah. Bakti tahu, Bunker Magelang adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Di balik rimbunnya hutan Borobudur, mereka mendarat di kompleks tersembunyi. Sebuah protokol isolasi kuno yang kini bangkit kembali. Di sana, mereka bertemu Wahyu, sang penjaga Batu Atma. Sosok android perak itu telah menciptakan frekuensi suara yang menahan para pemburu hening. Namun, Wahyu menyapa mereka dengan keramahan yang dingin. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik pintu laboratoriumnya yang tertutup rapat. Di sudut gelap laboratorium, Wahyu sedang merawat sosok yang dirantai. Itu adalah Wanda, kawan mereka yang kini telah menjadi monster. Wahyu tidak tega membunuhnya. Logika androidnya berkata dia sudah mati. Tapi Batu Atma di dahinya membisikkan bahwa jiwanya masih terjebak di dalam. Nyi Okoye menyadari kengerian yang lebih besar. Cakramanggala, sang raja, ditawan sebagai tumbal makanan bagi sang penyihir. Ketegangan memuncak, dan rantai itu tak lagi mampu menahan lapar yang abadi. Wanda lepas, dan kiamat di dalam bunker pun dimulai. Zombie Wanda mengamuk di lorong bunker. Bakti Barata harus menghadapi temannya sendiri yang kini menggunakan kekuatan sihir merahnya untuk menghancurkan bunker dari dalam. Di monitor radar, ribuan titik merah sedang bergerak mengepung Bukit Magelang karena frekuensi pelindung Wahyu telah mati. Wahyu menyadari kesalahannya. Ia memberikan Batu Atma di dahinya kepada Pitra. Bahwa ini Kewanakarta, handa sains mereka yang bisa menyelamatkan Nusantara. Di luar, Bimo Banurejo, sang raksasa hijau, telah mencapai gerbang bunker dan mulai merobek pintu baja seberat 50 ton. Bakti berdiri di depannya. Pergilah, biar aku yang menahan raksasa ini. Pesawat tempur Wanakarta meluncur menembus kubah pelindung kota yang tersembunyi di hutan Kalimantan. Nyi Okoye tahu, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Di kejauhan,
Terlihat awan debu raksasa yang bergerak mendekat. Bukan badai, tapi jutaan pemburu hening yang berlari. Tim berpacu dengan waktu untuk menciptakan sinyal penyembuh menggunakan batu Atma. Namun, mereka menyadari bahwa virus ini telah bermutasi. Sinyal suara saja tidak cukup. Tiba-tiba, bumi bergetar. Langit Wanakarta berubah menjadi ungu gelap. Portal raksasa terbuka di tengah kota. Sosok ungu raksasa melangkah keluar dari portal. Thanos. Separuh wajahnya membusuk, memperlihatkan tulang rahang yang mengerikan. Takdir tidak bisa dihindari, bahkan oleh kematian. Thanos mengangkat tangannya. Gantlet emasnya sudah memiliki 5 batu. Ia datang untuk menyatukan seluruh dunia dalam wabah hening. Thanos yang sudah menjadi zombie jauh lebih brutal dan tak kenal rasa sakit. Dengan satu gerakan, ia merebut batu Atma terakhir dari tangan Pitra. Thanos melakukan snap. Seluruh makhluk hidup di dunia seketika membeku. Mata mereka berubah kuning pucat. Selamat datang di Nusantara yang baru, keabadian yang hening.